mengandalkan pada kami atau kepada teman-teman terapis dimanapun. Karena apa? Karena terapi ini butuh konsistensi, butuh kontinuitas untuk mengkonsumsinya. Itu penting, ya. Jadi teman-teman terapis ini adalah pemandu yang memandu Bapak Ibu, sama seperti mereka dulu sebelumnya juga adalah orang-orang sakit atau pasien-pasien. Ya, karena prinsip yang kami kembangkan dalam komunitas kita adalah bahwa terapi sejati adalah kekasih hati. Itu yang penting. Jadi jadi terapi sejati itu suami atau istri atau orang tua atau anak atau pacar atau teman dekat atau siapapun atau TTM terserahlah. Jadi orang-orang yang punya keterlibatan hati dan punya kerelaan untuk melayani sahabat, orang tua, anak, adik atau kakak yang butuh untuk dibantu. Karena dibutuhkan keseriusan, meskipun cara-cara yang kita lakukan cara-cara yang sangat tidak serius, banyak guyonnya dan seterusnya. Itu. Ini saya menyampaikan itu karena saya juga harus memberi contoh yang jelas. Misalnya seperti kasusnya Bu Ambar dari Pacitan dengan kanker ginjal stadium 4 yang sudah metastase ke paru-paru, ke kelenjar getah bening, ke tulang belakang, itu 3 bulan bersih. Tidak jadi diangkat ginjalnya, pulih utuh, lalu terdeteksi negatif, termasuk paru-parunya bersih, tulang punggungnya utuh pulih kembali, dan sekarang beliau sedang naik haji. Sekarang berada di Tanah Suci. Termasuk juga itu Bu Ambar dari Pacitan. Saya memberi apresiasi. Lalu juga Bu Ari dari Godian, suaminya adalah dosen ISI Jogja, itu Mas Imung Mulyadi. Itu juga pendarahan di batang otak, jadi lumpuh, dan cuci darah seminggu 2 kali. Itu dalam kurun waktu sekitar 4 bulan, pulih utuh, berhenti cuci darah, dan juga normal seperti orang seperti sedia kala. Nah, yang penting kemudian adalah yang kita ketahui, kasusnya Bu Ambar 6 kali datang ke sini waktu terapi itu. Tetapi di rumah diterapi oleh suaminya setiap 2 jam sekali. Maka itu adalah kekasih hati yang benar-benar pengen istrinya sembuh karena kondisinya sangat parah. Ketika kita bicara tentang kanker, tentang CA, maka kita bicara tentang berpacu dengan metastase. Maka dibutuhkan dibombardir juga. Jadi di terapi setiap 2 jam sekali. Bu Ambar konsumsinya sekali konsumsi 3 batang, sehari habis 5 bungkus selama 3 bulan. Dan sekarang untuk maintenance cukup 1 bungkus. Kacau, iya memang sangat kacau. Tetapi hasilnya sekarang dapat diketahui seperti itu. Atau yang Bu Ari juga kurang lebih hanya 4 bulan itu sudah pulih kembali dan berhenti cuci darah. Tapi konsumsinya sekali merokok juga 3 batang, sehari 18 kali, 54 batang. Ada pertanyaan, Pak Dodi apa enggak overdosis? Ya, dari hasil uji lab, ada memang batas overdosis. Jadi batas overdosisnya untuk orang dengan berat badan 80 kg, overdosis jika dalam 24 jam konsumsi 20.000 batang, itu baru overdosis. Ya. Jadi ketika sehari konsumsi 10 bungkus kira-kira mungkin tidak? Nggak mungkin ya. Sehari konsumsi 10 bungkus itu sangat mungkin karena saya punya pipa isi 12. Jadi sekali merokok saya 12 batang. Kalau sehari saya 10 kali merokok itu sudah 1 slop. Ya, tapi untuk 20.000 itu nggak mungkin. Jadi sangat aman. Dan banyak variasi yang bisa kita lakukan. Jadi termasuk misalnya untuk nerapi anak-anak dan seterusnya,
Itu tentu saja tidak mungkin kita minta anak untuk diajari merokok. Tapi yang kita lakukan adalah diajari tembak-tembakan, ya, misalnya seperti itu, supaya kemudian konteks terapi ini menjadi salah satu bentuk rekreasi keluarga. Banyak keluarga-keluarga yang kemudian terbangun hubungan yang enak. Jadi di sini komunitas kita itu seperti keluarga bersama. Jadi alangkah indahnya ketika bapak, ibu, anak, cucu, dan seterusnya duduk bersama dan merokok bersama. Family time menjadi lebih bagus. Karena biasanya ketika kita konsumsi ini, maka HP ditaruh. Lalu menikmati, oh salah, asapnya masih terbuang, sayang-sayang, caranya ya. Lalu saya gliyeng, saya tembak, dan seterusnya. Ini juga bisa ditembakkan di kulit, dan sangat mudah. Hanya ditempel, ditahan, ini ujungnya supaya tidak lari dan tidak nusuk ke dalam, ditempel, ditahan, lalu ditembakkan. Asapnya masuk semua, habis. Ya.